Komplotan curanmor hotel di Bandar Lampung dibekuk. Puing rudal jatuh di tepi Jericho, ketegangan Iran-Israel memanas. Prabowo dorong obat murah dan perkuat layanan kesehatan. Survei Dewan Ekonomi Nasional, MBG bawa manfaat untuk masyarakat sekitar. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi dari tanah air dan mancanegara, dan ada informasi terkait olahraga. Bersama saya Selis Regar, ini dia menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana antrian panjang terjadi di SPBU Pondokopi Durensawit, Jakarta Timur pada Rabu pagi pada pengisian BBM jenis Pertalite menyusul kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax RON 92 dari sebelumnya 12.300 per liter menjadi 16.250 per liter. Sejumlah pengendara yang hendak mengisi Pertamax mengaku terkejut atas kenaikan harga tersebut dan memilih beralih ke Pertalite untuk menekan pengeluaran harian. Seperti inilah suasana antrean ratusan pengendara di area pengisian BBM jenis Pertalite di SPBU Pondokopi Durensawit, Jakarta Timur pada Rabu pagi. Lonjakan antrean terjadi setelah harga BBM non-subsidi jenis Pertamax RON 92 mengalami kenaikan dari 12.300 per liter menjadi 16.250 per liter. Untuk mencegah antrean meluas hingga ke badan jalan, pihak SPBU membuka 3 jalur pengisian khusus guna mempercepat proses pelayanan kepada konsumen. Sejumlah pengendara motor yang datang untuk mengisi Pertamax terlihat terkejut setelah mengetahui adanya penyesuaian harga, sehingga memilih beralih ke Pertalite yang harganya masih tetap. Gimana nih Bang? Ya ini isi bensin tiba-tiba nggak tahu ini tiba-tiba naik. Biasanya 12.000 isi Pertalite, sekarang isi Pertamax 16.000. Oh, jadi beralih ke Pertalite jadinya nih Bang? Pertalite. Oh gitu nih Bang. Bang gimana Bang, ada kenaikan ini Bang? Kaget gak sih Bang? Ya kaget kan. Orang baru kita belum tahu masalahnya, tiba-tiba udah langsung naik. Oh langsung naik gitu. Nah, jadi ini untuk Pertamax per liter itu tadi berapa Bang? 16.000. Pertamax. Oh Pertamax 16.000 sekian ya Bang ya? Iya. Oh gitu. Bang ini kan ada kenaikan kayak gini nih Bang. Iya. Keberatan nggak sih Bang orangnya kayak gitu? Ya keberatan lah. Naiknya sampai tinggi bener. Jadi tinggi ya Bang ya, jadi harus merogohkan lebih banyak lagi Bang ya. Nggak bisa ngirit jadinya kita. Oh, itu biasanya tuh Bang kalau ngisi tuh berapa Bang? Saya biasanya 2 liter. 2 liter, jadi kalau ada kenaikan gini gimana Bang? Ya beralih pindah ke ini, bukan Pertamax lagi. Salah kita. Salah itu Bang ya. Ya kalau bisa jangan dinaikin gede lah. Standar-standar aja buat kalangan bawah ini yang repot. Kenaikan harga BBM dinilai menambah beban pengeluaran harian masyarakat karena berpotensi memengaruhi pemenuhan kebutuhan lain yang memerlukan biaya lebih besar. Pertamina melakukan penyesuaian harga jual BBM non-subsidi mulai Rabu meliputi Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95. Harga Pertamax naik dari 12.300 per liter menjadi 16.250 per liter. Sedangkan Pertamax Green 95 naik dari 12.900 per liter menjadi 17.000 per liter. Sementara itu harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan dengan Pertalite tetap di harga 10.000 per liter dan biosolar 6.800 per liter. Penyesuaian harga tersebut dilakukan setelah melalui koordinasi dengan pemerintah sebagai regulator, serta mengacu pada mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar keekonomian. Dari Jakarta Timur, tim jurnalis Sinpo TV melaporkan. Polresta Yogyakarta menggelar rekonstruksi kasus dugaan kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresya pada Selasa siang.
Dalam rekonstruksi tersebut, 13 tersangka memperagakan puluhan adegan yang menggambarkan rangkaian peristiwa di tempat penitipan anak tersebut. Belas tersangka kasus kekerasan terhadap anak di Daycare Little Aresa, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta menjalani rekonstruksi yang juga digelar Satreskrim Polresta Yogyakarta. Rekonstruksi berlangsung di tempat kejadian perkara selama lebih dari 3 jam dan dihadiri penasihat hukum tersangka, kuasa hukum korban serta jaksa dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kegiatan ini, penyidik berupaya mendapatkan gambaran utuh terkait dengan dugaan tindak kekerasan yang terjadi terhadap anak-anak peserta daycare. Awalnya penyidik menyiapkan 17 adegan rekonstruksi, namun berdasarkan petunjuk jaksa, 6 adegan tambahan dimasukkan sehingga total menjadi 23 adegan. Dengan yang diperagakan meliputi aktivitas sejak kedatangan anak-anak ke daycare hingga dugaan tindakan pengikatan terhadap anak yang menjadi salah satu fokus penyidikan. Tadi berlangsung dari jam 10 pagi, selesai tadi kurang lebih jam 1:30. Jadi kurang lebih kita tadi memakan waktu rekonstruksi selama 3,5 jam. Yang mana awalnya itu ada sekitar 17 adegan, namun tadi dari hasil pendalaman jaksa dan penyidik ada penambahan adegan, yaitu ada penambahan 6 adegan. Jadi kurang lebih tadi dari 17 bertambah menjadi 23 adegan. Jadi ada tambahan 6 adegan yang menurut penilaian penyidik dan menurut penilaian dari jaksa penuntut umum perlu adanya pendalaman peran dari masing-masing para tersangka. Tadi dari hasil rekonstruksi tadi sudah terlihat jelas bahwa niatan dari para tersangka memang itu sudah disengaja dan memang sudah ada instruksi dari ketua yayasan sendiri. Maka tadi juga selain untuk tadi juga, jaksa juga menambah keyakinan untuk menuntut para tersangka dengan hukuman berat. Proses rekonstruksi juga menyita perhatian para orang tua korban saat para tersangka turun dari kendaraan polisi dan memasuki lokasi rekonstruksi. Sejumlah orang tua sempat melampiaskan emosi dengan berupaya mendekati para tersangka. Situasi tersebut berhasil dikendalikan petugas kepolisian yang melakukan pengamanan ketat di sekitar lokasi, sehingga rekonstruksi dapat berlangsung hingga selesai. Hasil rekonstruksi ini akan menjadi bagian penting dalam melengkapi berkas penyidikan sebelum kasus dilimpahkan ke tahap penentuan. Dari Yogyakarta, jurnalis Tempo TV melaporkan. Pemirsa, bandar dan kurir sabu digerebek tim Raja Wali Sat Narkoba Polresta Padang di rumah kawasan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Kedua pelaku diamankan saat aksi konsumsi narkoba di dalam kamar. Petugas mengamankan beberapa paket sabu berukuran sedang. Ya, dalam tas. Dalam tas, Pak. Beginilah detik-detik tim Raja Wali Sat Narkoba Polresta Padang melakukan penggerebekan di salah satu rumah di Kelurahan Karangputih, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat pada Minggu 7 Juni 2026 malam. Petugas menggerebek lokasi setelah mendapatkan laporan dari masyarakat. Petugas mendapati 2 orang pria berinisial HS 40 tahun dan AR 30 tahun di dalam kamar saat sedang asyik mengonsumsi sabu. Saat penggeledahan yang disaksikan RT setempat, polisi berhasil mengamankan 14 paket sedang narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam kotak permen dan alat hisap sabu. Dari pengakuan pelaku, narkoba ini milik pelaku berinisial HS, sementara AR merupakan kurir. Selanjutnya, kedua pelaku diamankan ke Mapolresta Padang untuk proses lebih lanjut. Tim Raja Wali Sat Narkoba Polresta Padang telah mengamankan 2 orang terduga pelaku yang terindikasi memiliki narkoba jenis sabu. Jadi kita amankan di rumah salah seorang pelaku di wilayah Lubuk Kilangan dengan barang bukti yang kita amankan 14 paket sabu, kemudian alat hisap sabu. Itu kedua pelaku diamankan sedang membungkus narkoba atau gimana? Kalau berdasarkan hasil temuan anggota di lapangan, kebetulan ada yang sedang menggunakan dan ada yang sedang membungkus barang-barang tersebut.
selanjutnya bagaimana tersangka? Selanjutnya sekarang kita amankan, kemudian kita proses sidik, kemudian kita kenakan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35, junto pasal 609 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal Undang-Undang tentang narkoba dengan ancaman hukuman kurungan penjara maksimal 20 tahun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kepolisian daerah Jawa Barat bersama Polres Karawang terus dalami kasus pesta sesama jenis yang videonya viral di media sosial. Petugas mengamankan 3 orang terduga pelaku serta pemilik tempat hiburan malam di Karawang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Penyelidikan kasus dugaan pesta sesama jenis yang videonya viral di media sosial terus dilakukan oleh Polda Jabar dan Satreskrim Polres Karawang. Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Romawan membenarkan adanya peristiwa video viral pesta sesama jenis di tempat hiburan di Karawang. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Juni pukul 1 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang diterima kepolisian, peristiwa ini terjadi di Teater Night Mart Kabupaten Karawang. Mengetahui itu, Polres Karawang bergerak cepat dengan menerbitkan laporan informasi nomor 6 nomor Romawi Reserse PPA PPO tertanggal 8 Juni. Kepolisian pun melakukan pemeriksaan di lokasi dan memintai keterangan dari pemilik tempat hiburan malam. Selain memintai keterangan pemilik tempat hiburan malam, kepolisian juga meminta keterangan dari sejumlah saksi yang berada di lokasi. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi tersebut, polisi akhirnya mengamankan 3 orang terduga pelaku yang terlibat dalam pesta sesama jenis. Ketiganya berinisial SA, RD, dan DD. Saat ini ketiga terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Karawang. Polisi masih mencari para pelaku lainnya yang terdapat dalam video viral yang beredar. Perlu kami sampaikan bahwa adanya beberapa tayangan media sosial yang sangat viral, yaitu atas perbuatan cabul sesama jenis yang lokasinya kita perkirakan di Kabupaten Karawang. Rekan-rekan sekalian, bahwa kejadian itu tertanggal 7 Juni hari Minggu sekira pukul 01. Berdasarkan informasi adalah di Teater Night Mart Kabupaten Karawang. Atas dasar informasi viral di media sosial tersebut, kami dari Polres Karawang bergerak cepat dengan menerbitkan laporan informasi nomor 6 Romawi Reserse PPA PPO tertanggal 8 Juni. Kami melakukan pemeriksaan ke lokasi di Teater Night Mart Karawang ini dari perkembangan tanggal 8, 9 dan akhirnya kami lakukan mengamankan ada 3 pelaku dari perbuatan cabul sesama jenis tersebut, ya, yaitu saudara SA, RD, dan DD. Kita lakukan pemeriksaan secara intensif pada hari ini dan kita akan lakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada para pelaku yang telah beredar di videonya tadi. Kepolisian daerah Jawa Barat sendiri menjerat para pelaku dengan pasal 406 dan 414, di mana 406 adalah kasus yang melanggar asusila di tempat umum dan melanggar asusila di muka orang lain. Dari Bandung, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. 2 kelompok remaja terlibat bentrokan di Jalan HM Jodi Medan, Sumatera Utara pada Selasa dini hari. Polisi berhasil membuarkan dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Seorang warga merekam aksi bentrokan antara 2 kelompok remaja yang diduga masih berstatus pelajar dengan membawa senjata tajam. Aksi ini mengundang perhatian warga sekitar dan viral di media sosial. Dalam rekaman video tersebut, terlihat sejumlah remaja dengan mengendarai sepeda motor mengajak 2 kelompok lawan sambil menenteng senjata tajam. Kelompok lain yang juga tersulut emosi berusaha mengejar kelompok lawannya yang juga membawa senjata tajam. Diduga kalah jumlah, kelompok remaja yang mengendarai sepeda motor berusaha menjauh namun terus dikejar oleh lawannya. Kepala lingkungan setempat Yusmizar pada Rabu siang mengatakan bentrokan 2 kubu remaja diduga dari kelompok geng motor sempat membuat takut warga yang tinggal di lokasi dan pengguna jalan yang melintas. Perkelahian antara 2 kubu remaja ini terhenti setelah petugas kepolisian dari Polsek Medan Kota turun ke lokasi. Tidak ada korban dari 2 kubu remaja yang diperkirakan masih berstatus pelajar tersebut. Anak-anak SMP, SMA
Itu apa penyebabnya biasanya? Orang itu kan main di IG bang, di WA chat-chatan di IG kan. Nah, kita ketemu di sini gitu. Ya sering bang, cuma ya kan waktu daerah HM Jor ini kayaknya baru-baru berapa hari ini aja. Biasanya orang itu juga makmur. Nah, Ada korban, Bu? yang pada saat ini nggak ada korban. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Hendak pulang sekolah, 2 pelajar yang mengendarai motor dibegal oleh puluhan pelajar sekolah lain di Jalan Malaka 4, Durensawit, Jakarta Timur. Tidak hanya motor yang dibawa kabur, korban yang dikeroyok mengalami luka parah di bagian tangan dan kepala. Inilah detik-detik 2 pelajar dibegal hingga dikeroyok puluhan pelajar sekolah lain di Jalan Malaka 4 Durensawit, Jakarta Timur pada Selasa kemarin. Warga sekitar yang berada di lokasi kejadian mengira tawuran antar pelajar bergegas melerai, namun warga terkejut bahwa pelaku membegal 2 pelajar. Akibat kejadian tersebut, seorang pelajar mengalami luka berat sobek di bagian tangan dan kepala, sementara rekannya berhasil kabur menyelamatkan diri. Hampir 7 motor lah. Oh, 7 motor. Bang, itu Karena posisinya saya juga nggak tahu, saya pikir teriak-teriak apaan. Kan itu udah rame, udah keluar. Sampai kejadiannya ya kan. Keluar. Nah, pas saya mau nolongin ada sampah dari jalur tarik. Nah, anak itu yang tadi korban itu bangun bilang motornya di bawah gitu. Saya kurang tahu lagi. itu dari arah mana, Bang? Dia dari ada sana. Dari sana mau menuju kemana deh, Bang? Kurang paham juga, pokoknya dari sana dipepet di sini sama gerombolan itu. Mau gerombol itu. Ya, udah, saya nggak kurang paham lagi. Pas kegiatan itu pas ramai ada luka nggak sih, Bang, pas ngeliat itu, Bang? Nah, dia ada di sini. Sini satu, bam sama di dalam. Oh, ada luka di paha itu. Itu kelihatannya itu dari benda tumpul apa dari sajam, Bang? Kayak semodel penggaris itu, Mas. Penggaris besi. Menurut sih. Oh, itu pelajar apa gimana sih, Bang? Pelajar Oh, pelajar. Lagi pakai seragam apa? pakai seragam. Pakai seragam ya, Bang ya. Cuma bos saya kan dia yang kasih tahu, ternyata ada gitu. Kalau saya kan posisi di bawah sini. Saya dengar suara teriakan aja gitu. Teriakan. Kan. Saya pikir tawuran ya kan. Ternyata orang di sini gitu. Kelihatan. Jadi yang diambil selain luka-luka, barangnya yang diambil apa aja, Bang? Motor. Motor. Itu dia lagi sendiri apa gimana, Bang? Dia berdua. Kurang jelas Mas ya, kurang pahamnya gimana. Pokoknya yang saya tahu di sini kemarin itu cuma berdua dia. Berdua. Nggak tahu dari sana ada barangannya apa enggak gitu kan. Dia di sini berdua, yang satu kabur ke dalam. Oh, nyamatin diri. Yang satunya Iya, ya, kena. satunya ya kenapa gitu. Oh, kenapa? Royokin lah. Nah, untuk korban sendiri nih, Bang, langsung pas itu langsung dibawa kemana sih, Bang? Oh, langsung dijemput sama kawan-kawannya. Oh, langsung dijemput sama teman-temannya. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian dalam peristiwa tersebut, sementara pelajar yang merupakan korban begal masih dalam perawatan. Dari Jakarta Timur, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi kejahatan jalanan kembali meresahkan warga kota Palembang. Seorang mahasiswi berusia 19 tahun menjadi korban jambret saat melintas di kawasan Jalan Bendungan, Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang. Korban diketahui bernama Sesi Sulistia, 19 tahun, warga Kabupaten Ogan Komering Ulu, Oku, Sumatera Selatan. Kehilangan tas lempang berisi uang tunai dan sejumlah dokumen penting usai dijambret. Dalam rekaman CCTV terlihat korban sempat mengejar pelaku yang melakukan aksi penjambretan pada siang hari. Korban berteriak sambil mengejar pelaku dan menjadi perhatian warga di sekitar lokasi kejadian. Menurut keterangan korban, saat kejadian dirinya tengah mengendarai sepeda motor seorang diri. Tanpa diduga, seorang pria yang mengendarai sepeda motor mendekati korban dan langsung menarik tas lempang yang dikenakannya. Tarikan mendadak tersebut membuat korban tidak sempat melakukan perlawanan. Pelaku kemudian melarikan diri dengan kecepatan tinggi meninggalkan lokasi kejadian. Nah, awalnya aku itu Kak lagi nyari makan dulu. Nah, terus lewat di sini, terus ada yang ngikuti aku jadi makanya langsung ditariknya tas aku. Pertama tuh susah dinarik tas aku, terus kedua kalinya, nah baru lepas, itu ngebutnya dia. Malah gimana nyari, aku tuh ngejar dia Kak, hampir berapa kilo sih ngejar dia. Nah pas di lorong itu sepinya, nah gak kekejar lagi aku. Barang apa yang hilang? Barang yang hilang, dompet aku, tas aku, sama duitnya 1 juta, kurang 1 juta, terus
KTP, SIM, STNK, surat-surat yang lain, Kak. Usai kejadian, korban melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian yang diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dua pemuda ditangkap warga setelah menjamret telepon genggam milik seorang ibu di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Kedua pelaku yang nyaris babak belur dihakimi warga dibawa ke Polsek Tebet. Warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan berhasil menangkap dua pelaku jamret telepon genggam milik seorang ibu. Dua pemuda itu diamankan di dalam pos keamanan lingkungan warga yang sebelumnya nyaris babak belur dihakimi warga yang geram. Aksi penjamretan terjadi ketika korban sedang duduk di pinggir jalan menunggu anaknya yang masih bersekolah di PAUD. Tiba-tiba dua pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor mendekati korban dan merampas ponsel yang sedang dipegangnya. Teriakan korban mengundang perhatian warga sekitar, sejumlah warga kemudian mengejar dan berhasil menangkap kedua pelaku tidak jauh dari lokasi kejadian. Aku lagi nunggu anak PAUD, lagi duduk, lagi ngobrol di warung Wijia. Dia dua motor lewat boncengan. Aku ada WA dari teman SD, kan satu lagi di SD. Pas baru dibuka baru ngetik, dia mepet. Dua boncengan, dua motor, satu pakai helm coklat, coklat itu oranye, bawahnya oranye juga. Langsung diambil. Aku sempet bengong sebentar, kirain orang kenal bercanda gitu, Pak. Pas dia kan nggak tahu, nggak kenal, langsung aku teriak, maling HP. Nggak lama warga setempat langsung ngumpul, langsung digerebek, dijatuhin, HP aku dilempar. Dia kena semua sama warga semua. Berarti ditangkap sama warga, Bu, ya? Sama warga kenanya. Ini pelaku sempat diamuk masa nggak sih, Bu, tadi, Bu? Sempet sih, Pak. Namanya begitu kan, maling, masnya pasti dong panas kan? Iya. Karena sebelumnya pernah ada kejadian begini juga, nggak lama. Petugas mengamankan kedua pelaku ke Polsek Tebet untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyelidikan lebih lanjut. Sementara sepeda motor metik pelaku disita sebagai barang bukti. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tim gabungan Satreskrim Polresta Bandar Lampung berhasil menangkap 3 orang komplotan pencurian kendaraan bermotor yang kerap menyasar area parkir hotel, penginapan, dan rumah kos. Modus komplotan ini dengan menggunakan 1 unit mobil minibus sebagai sarana kejahatan. Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik komplotan pencurian kendaraan bermotor saat beraksi di area parkir sebuah hotel di kota Bandar Lampung. Para pelaku datang menggunakan 1 unit mobil Honda Civic warna hitam. Setelah memastikan situasi aman, 2 pelaku langsung menggasak sepeda motor korban, sementara 1 pelaku lain menunggu di dalam mobil. Tim Satreskrim Polresta Bandar Lampung menangkap 3 pelaku berinisial JD, RA, dan BE, warga Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung. Polisi menyebut komplotan ini memiliki modus khusus dengan menyasar kendaraan yang terparkir di hotel, penginapan, dan rumah kos. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku telah melancarkan aksi pencurian di sedikitnya 10 tempat kejadian perkara di wilayah Bandar Lampung. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita 2 unit sepeda motor Honda Beat hasil kejahatan, serta 1 unit mobil Honda Civic yang digunakan untuk melancarkan aksi pencurian. Modusnya bahwa pelaku ini pada saat itu melancar aksinya, memarkirkan kendaraan di parkiran di Hotel Arinas. Kemudian dari 3 orang pelaku itu melakukan pencurian kendaraan bermotor yang parkir di Hotel Arinas dengan menggunakan kunci T seperti itu. Motor yang sudah kita amankan itu 2 kendaraan bermotor, tetapi dalam pelaksanaannya kami melakukan pendalaman terhadap pelaku. Ya, setelah itu kita dapat pelaku ya di daerah TBS Bumi Waras. Setelah itu kami lakukan interogasi, kita dapatkan kendaraan yang digunakan oleh pelaku dalam melancarkan aksinya. Kemudian kita amankan, kemudian kita melakukan cek TKP. Ada beberapa TKP yang sudah ada di Bandar Lampung. Ya, pelaku menyampaikan menurut keterangannya 10 TKP yang ada di Bandar Lampung dan kita dalami dengan polisi-polisi lain. Saat ini ketiga tersangka telah ditahan di Mapolresta Bandar Lampung. Polisi pun masih terus melakukan pengembangan untuk menangkap pelaku lainnya dalam komplotan ini. Dari Bandar Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang lansia berusia 60 tahun tega melakukan aksi ruda paksa terhadap seorang anak di bawah umur yang merupakan tetangganya sendiri.
Aksi bejat ini pemirsa dilakukan pelaku di dalam toilet masjid di Kecamatan Tunjung Teja, Serang, Banten. Seorang lansia berinisial UM 60 tahun hanya bisa pasrah saat dijemput oleh petugas kepolisian dari unit PPA Satreskrim Polres Serang. Tersangka dijemput di kediamannya di Kecamatan Tanjung Teja, Kabupaten Serang, Banten saat dirinya sedang beristirahat. Pelaku sempat mengelak dan membantah telah melakukan aksi ruda paksa terhadap korban yang masih di bawah umur dan berstatus sebagai pelajar. Namun setelah diinterogasi petugas, pelaku akhirnya mengakui telah menyetubuhi korban di dalam toilet masjid. Pelaku berdalih melakukan perbuatan karena melihat kondisi di sekitar lokasi tempat ibadah dalam keadaan sepi. Modus yang digunakan pelaku adalah dengan mengiming-imingi korban uang tunai sebesar Rp10.000. Kami dari Polres Serang Kabupaten, Satreskrim PPA, alhamdulillah telah mengungkap kasus perkara tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang kakek berinisial U, berumur sekitar 60 tahun, yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, berkisar umur sekitar 16 tahun. Diduga pelaku melakukan di dalam toilet di salah satu masjid di daerah Tunjung Teja. Kami telah mengamankan diduga pelaku di daerah Tunjung Teja, yaitu di rumahnya. Modus yang dilakukan oleh pelaku ialah dengan mengiming-iming uang senilai Rp10.000. Kini pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Serang. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria tewas tertemper kereta komuter lain di jalur Jakarta Nambo Pabuaran Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Korban tewas lantaran tubuhnya terpental sejauh 500 meter dari lokasi kejadian. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh warga sekitar dalam kondisi berlumuran darah. Bahkan tubuh korban terpotong menjadi 2 bagian sekitar 500 meter dari lokasi kejadian. Warga sekitar berkerumun untuk melihat kondisi korban. Petugas yang tiba di lokasi melakukan evakuasi terhadap potongan tubuh korban. Menurut warga setempat, Umi Zen mengatakan, awalnya warga melihat korban berada di area rel kereta komuter lain. Tiba-tiba kereta datang dari arah Jakarta menuju stasiun Nambo. Namun korban tidak mendengar hingga akhirnya tertemper dan tewas di lokasi. Rawan celaka ini baru lagi kejadian. Tadi yang pertama kereta lewat, sekali juga dia mah pengendara motor. Siapa itu? Bapak-bapak lumayan dah. Tua enggak, muda enggak. Lumayan. Kalau identitas korban sendiri warga sendiri tahu, Bu? Enggak ada, enggak bawa apa-apaan. Dia pokoknya enggak bawa apa-apaan, kaos sama celana doang. Guna kepentingan visum jenazah, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kru India selamat usai serangan rudal. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, ketegangan militer antara Iran dan Israel kembali memanas setelah kedua negara saling melancarkan serangan dalam gelombang konflik terbaru. Di tepi barat, sebuah fragmen rudal ditemukan menancap di tanah dekat kota Jericho, menjadi bukti terbaru dari memanasnya konfrontasi di kawasan Timur Tengah. Sebuah fragmen rudal ditemukan menancap di tanah di wilayah tak berpendudukan dekat kota Jericho tepi barat. Rekaman video menunjukkan pecahan rudal berserakan di lokasi kejadian. Tidak ada laporan korban jiwa maupun luka-luka akibat insiden tersebut. Temuan ini terjadi di tengah meningkatnya kembali ketegangan militer antara Iran dan Israel yang saling melancarkan serangan dalam beberapa hari terakhir. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim menargetkan pangkalan udara Ramat David di Israel menggunakan rudal balistik. Serangan itu disebut sebagai balasan atas operasi militer Israel di Lebanon.
Sementara itu, militer Israel menyatakan berhasil mendeteksi dan mencegat sejumlah rudal yang diluncurkan dari Iran. Sirene peringatan juga dilaporkan berbunyi di sejumlah wilayah Israel bagian utara. Di tengah memanasnya situasi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan menghubungi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meminta agar tidak melakukan serangan balasan. Trump juga mendorong Iran kembali ke meja perundingan guna mencegah konflik meluas. Sebelumnya, Netanyahu mengaku memerintahkan serangan udara ke target Hezbollah di pinggiran selatan Beirut menyusul peluncuran roket ke wilayah Israel. Upaya diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran hingga kini belum menunjukkan hasil signifikan. Sejak gencatan senjata diumumkan pada April lalu, kedua pihak masih terlibat aksi militer dan situasi keamanan di kawasan terus menjadi sorotan dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dinas Keamanan Federal Rusia atau FSB menuduh Ukraina meningkatkan aksi sabotase dan serangan teror di wilayah barat laut Rusia. Moskow menyebut serangan tersebut menargetkan sektor energi, transportasi, dan infrastruktur maritim yang dinilai strategis. Tuduhan itu disampaikan Kepala Dinas Keamanan Federal Rusia, Alexander Bortnikov, dalam pertemuan Komite Nasional Anti-Terorisme di Moskow. Menurut Bortnikov, sejak tahun 2023, jumlah kejahatan yang berkaitan dengan terorisme di distrik federal barat laut telah meningkat lebih dari 3 kali lipat. Ia menyebut peningkatan itu terjadi akibat maraknya aksi sabotase dan serangan teror yang dilakukan pihak yang disebutnya sebagai musuh. Bortnikov mengatakan target utama serangan tersebut adalah fasilitas di sektor bahan bakar, energi, dan transportasi, terutama yang terkait dengan infrastruktur maritim. FSB juga menuduh Dinas Keamanan Ukraina serta kelompok nasionalis dan neonazi terus berupaya merekrut warga Rusia, terutama kalangan muda. Mereka diklaim direkrut untuk melakukan aksi sabotase, mengumpulkan informasi militer, dan memberikan bantuan lain yang dinilai merugikan kepentingan Rusia. Sebagai respon, pihak berwenang di tingkat daerah disebut terus melaksanakan berbagai program pencegahan untuk mencegah keterlibatan remaja dan anak muda dalam aksi sabotase maupun terorisme. Bortnikov juga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, termasuk melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan komunitas setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ratusan rumah di negara bagian Oaxaca, Meksiko masih terendam banjir setelah gelombang tinggi dan hujan lebat yang dipicu badai tropis Boris menerjang wilayah tersebut. Warga yang terdampak kini menunggu bantuan sambil berjuang bertahan di tengah genangan air yang belum surut. Gelombang besar menghantam garis pantai San Mateo del Mar dan mendorong air laut masuk ke kawasan permukiman. Arus air yang deras menggenangi jalan dan rumah warga, memaksa penduduk berjalan menembus banjir untuk beraktivitas dan menyelamatkan barang-barang mereka. Sedikitnya 500 rumah di lingkungan Chautemok dilaporkan masih terendam air akibat kombinasi gelombang pasang dan curah hujan tinggi yang melanda kawasan Istmus of Tehuantepec. Warga mengaku kondisi semakin memprihatinkan karena air terus menggenang dan memasuki bagian dalam rumah mereka. Siempre el fondo del mar, pues, con este vez se ha metido hasta como 4 veces nos ha tocado acá. Pues a veces solicitamos el apoyo del gobierno estatal, federal y municipal. A veces no nos toman en carta el asunto. Menurut warga, kondisi tersebut juga menimbulkan risiko besar bagi anak-anak dan bayi yang tinggal di kawasan terdampak. Mereka mengkhawatirkan kemungkinan terjadi kecelakaan saat air pasang kembali meningkat pada malam hari. Y el agua pues igual nos está afectando mucho por el mar fondo y casi todo aquí. O sea, esta es la mera colonia Cuauhtémoc. Sí, y ahorita pues estamos hablando que pues ahora sí, no sabemos cómo, si vamos a tener una solución con el gobierno, con municipal o ahora sí cada quien con su rumbo a ver dónde puede uno vivir. Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk mengurangi genangan air dan mencegah bencana serupa terulang kembali. Hingga kini pihak berwenang masih melakukan upaya penanganan darurat di tengah krisis kemanusiaan yang terus berkembang di wilayah tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ledakan di salah satu pipa gas utama Rusia memicu kebakaran besar di wilayah Dagestan. Petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan api.
Sementara ratusan warga dari sejumlah permukiman dievakuasi demi keselamatan. Rekaman video memperlihatkan kobaran api besar dan kepulan asap yang membumbung tinggi setelah terjadi ledakan di pipa gas utama Mozdok Kazimagomet di Kabupaten Kizilyurt, Dagestan. Puluhan petugas pemadam kebakaran dan belasan unit peralatan diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api dan mencegah kebakaran meluas. Menurut Kementerian Situasi Darurat Rusia, kebakaran berhasil dipadamkan dan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden ini. Pihak berwenang menyebut ledakan diduga terjadi akibat penurunan tekanan pada jalur pipa gas di antara permukiman Baftugay dan Gelbah. Meski api utama telah padam, petugas masih menangani titik-titik kebakaran rumput kering yang tersebar di area seluas sekitar 20 km persegi. Sebagai langkah antisipasi, warga dari 3 permukiman terdekat, yaitu Baftugay, Nizhny, Chiyurt, dan Gelbah telah dievakuasi dari kawasan terdampak. Pihak berwenang melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti insiden tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tumpukan sampah dalam jumlah besar memenuhi garis pantai Ochos di Departemen San Marcos, Guatemala setelah hujan deras selama beberapa hari membawa limbah dari aliran sungai ke perairan Pasifik. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap pencemaran lingkungan di tengah ancaman cuaca buruk yang masih berlanjut di kawasan tersebut. Rekaman video menunjukkan tumpukan sampah plastik dan berbagai jenis puing menutupi sebagian garis pantai Ochos, sementara gelombang besar terus menghantam pesisir. Warga terlihat menyusuri pantai untuk melihat langsung dampak pencemaran yang terjadi setelah limbah terbawa arus sungai hingga ke Laut Pasifik. Otoritas setempat menyebut kondisi ini terjadi setelah curah hujan tinggi melanda wilayah tersebut selama beberapa hari terakhir. Sebelumnya, pantai Ochos juga mengalami pasang laut lebih tinggi dari biasanya. Otoritas melaporkan anomali ketinggian muka air laut mencapai 0,29 meter. Di sisi lain, Badan Meteorologi Guatemala terus memantau pergerakan badai tropis Cristina yang berpotensi menimbulkan cuaca tidak stabil di sejumlah wilayah. Meski dipastikan tidak akan memberikan dampak langsung ke Guatemala, kedatangan badai tersebut diperkirakan memicu hujan lebat dan angin kencang di bagian tengah dan selatan negara itu pada Rabu hingga Kamis. Hingga Selasa waktu setempat, badai tropis Cristina dilaporkan berada sekitar 260 km dari Moyuta di Departemen Jutiapa dan masih bergerak lambat di sekitar pesisir Chinandega, Nicaragua. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, bentrokan kembali terjadi dalam aksi protes menolak pembangunan fasilitas karantina Ebola dukungan Amerika Serikat di Nanyuki, Kenya. Sejumlah demonstran dan aparat terlibat kerusuhan dengan laporan sedikitnya 1 orang meninggal dunia. Rekaman video menunjukkan situasi tegang saat aparat berupaya membubarkan massa yang memadati jalanan Nanyuki. Dalam rekaman tersebut terlihat gas air mata ditembakkan ke arah kerumunan, sementara seorang pria terlihat tergeletak tak bergerak dengan kondisi berlumur darah. Menurut laporan media setempat, sedikitnya 1 orang dilaporkan tewas dalam insiden tersebut. Gelombang protes muncul setelah pemerintah Kenya menyetujui pembangunan unit karantina Ebola berkapasitas 50 tempat tidur di Pangkalan Udara Laikipia, Nanyuki. Fasilitas yang didanai bantuan Amerika Serikat senilai sekitar 13 juta dolar Amerika Serikat itu disebut bertujuan mengisolasi personel Amerika yang terpapar Ebola saat bertugas di Afrika. Namun rencana tersebut memicu penolakan keras dari sebagian masyarakat yang menilai Kenya tidak sedang mengalami wabah Ebola dan beresiko menjadi tempat penampungan kasus dari negara lain. Sebelumnya pada 1 Juni lalu, sedikitnya 2 demonstran dilaporkan tewas ditembak dan 31 orang ditangkap saat terjadi aksi protes bertepatan dengan kedatangan pesawat transportasi militer Amerika Serikat. Pengadilan Tinggi Kenya kemudian memerintahkan pemerintah untuk membuka seluruh dokumen dan perjanjian terkait proyek tersebut. Sementara itu, Presiden William Ruto membela pembangunan fasilitas karantina dengan menyebut kerjasama tersebut memberikan manfaat bersama dalam memperkuat keamanan kesehatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah India menyatakan seluruh kru kapal tanker Marivex yang berjumlah 24 orang berhasil diselamatkan setelah kapal tersebut terkena serangan rudal Amerika Serikat di lepas pantai Oman.
New Delhi juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Oman atas dukungan dan respon cepat dalam proses penyelamatan para kru. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, menyatakan kapal tanker MT Marivex mengalami kerusakan di lepas pantai Oman setelah insiden yang melibatkan Angkatan Laut Amerika Serikat. Menurut Jaiswal, kapal berbendera pulau itu sempat melakukan komunikasi dengan Angkatan Laut Amerika sebelum terjadi insiden. Pemerintah India memastikan seluruh 24 kru di atas kapal merupakan warga negara India dan telah berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Kedutaan Besar India di Oman disebut langsung berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk memastikan proses penyelamatan dan evakuasi berjalan dengan cepat. Sementara itu, Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan kapal Marivex diduga melanggar blokade pelabuhan Iran yang diberlakukan oleh militer Amerika. CENTCOM menyebut kru kapal mengabaikan arahan yang diberikan sehingga militer Amerika menembakkan amunisi presisi ke arah kapal tersebut. Blokade terhadap pelabuhan Iran diberlakukan setelah Teheran menutup Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi lintasan sekitar 20% pasokan minyak dan gas dunia. Insiden ini menambah ketegangan di kawasan Timur Tengah yang saat ini menjadi perhatian dunia karena berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan energi global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, militer Taiwan menggelar latihan tembak langsung dengan menampilkan sistem roket Thunderbolt 2000 dan meriam Swagrad M109A2 pada Selasa. Latihan ini menjadi bagian dari uji kemampuan alutsista Taiwan di tengah meningkatnya ketegangan dengan China. Militer Taiwan menggelar demonstrasi tembak langsung dengan mengerahkan sistem roket Thunderbolt 2000 dan meriam Swagrad M109A2. Dalam latihan tersebut, salah satu roket Thunderbolt terlihat mengalami gangguan setelah diluncurkan. Roket berhasil keluar dari tabung peluncur, namun diduga terjadi masalah pada tahap penyalaan pendorong lanjutan. Komandan Baterai Artileri Brigade 586 Kapten Lin Jung Cheng menyatakan investigasi masih dilakukan bersama Institut Nasional Sains dan Teknologi Chung-Shan untuk mengetahui penyebab insiden tersebut. Meski demikian, pihak militer menegaskan latihan tetap berjalan aman karena amunisi yang digunakan merupakan amunisi latihan tanpa hulu ledak mematikan. Sistem roket Thunderbolt 2000 merupakan peluncur roket ganda buatan dalam negeri Taiwan yang dirancang untuk mempertahankan wilayah pesisir dari ancaman pasukan amfibi. Latihan ini digelar di tengah meningkatnya ketegangan antara Taiwan dan China. Beijing terus menegaskan klaimnya atas Taiwan berdasarkan prinsip satu China, sementara Taipei terus meningkatkan kesiapan pertahanan militernya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga memadati Nampali Exhibition Grounds di Hyderabad, India untuk mengikuti ritual tahunan Batini Feast Pasadam. Dalam tradisi ini, peserta menelan ikan hidup yang telah diisi ramuan herbal khusus yang diklaim dapat membantu meredakan gangguan pernapasan. Rekaman video menunjukkan antrian panjang peserta yang datang dari berbagai daerah di India untuk mengikuti ritual tersebut. Panitia dan relawan tampak berupaya mengatur kerumunan serta menyediakan makanan dan air minum bagi para peserta yang menunggu giliran. Tradisi ini telah dikelola oleh keluarga Batini Goat selama lebih dari 1 abad dan dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Ritual ini diklaim dapat membantu meredakan gangguan pernapasan. Meski terus menarik ribuan peserta setiap tahun, praktik ini masih menjadi perdebatan di kalangan medis. Asosiasi Medis India menyatakan belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan efektivitas metode tersebut dalam mengobati asma atau penyakit pernapasan lainnya. Sejumlah ahli juga mengingatkan risiko tersedak dan gangguan kesehatan yang dapat timbul akibat menelan ikan hidup. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, langit malam di kota Chongqing, China dihiasi pertunjukan spektakuler yang melibatkan lebih dari 5.000 drone. Atraksi cahaya ini digelar untuk menandai pembukaan Global Media Innovation Forum yang mempertemukan ratusan perwakilan media dan teknologi dari berbagai negara.
Lebih dari 5.000 drone menerangi langit Chongqing dalam pertunjukan cahaya berskala besar yang memukau ribuan pasang mata. Drone tersebut membentuk berbagai animasi menarik mulai dari burung terbang, panda yang menaiki kereta, bunga-bunga berwarna-warni hingga siluet pemandangan kota yang ikonik. Formasi cahaya juga menampilkan tulisan CMG Forum sebagai penanda dimulainya Global Media Innovation Forum kelima yang diselenggarakan oleh China Media Group bersama pemerintah kota Chongqing. Forum yang berlangsung pada 8 hingga 10 Juni ini mengusung tema menjaga dan mendefinisikan ulang misi media di era cerdas. Sekitar 300 perwakilan dari organisasi internasional media, perusahaan teknologi, kalangan akademisi, dan lembaga pemikiran strategis turut hadir dalam acara tersebut. Acara ini akan membahas berbagai tantangan dan peluang yang muncul seiring perkembangan kecerdasan buatan serta transformasi digital yang tengah mengubah ekosistem media global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi terkait komitmen Prabowo perluas sekolah rakyat keluar Pulau Jawa akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam, pemirsa, bersama saya Selis Regar. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menyediakan obat-obatan dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses layanan kesehatan yang lebih merata dan mudah dijangkau. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menyediakan obat-obatan dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di KRUI Kabupaten Pesisir Barat, Lampung pada Rabu 10 Juni dengan target pemberian obat generik murah dalam waktu 1 tahun ke depan. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi agar manfaat pembangunan sektor kesehatan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya tidak boleh ada penyelewengan dalam pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan. Kita akan mengusahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam 1 tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat. Saya juga memesan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat. Saya prihatin, saya mendengar bahwa ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi. Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Selain itu, pemerintah juga terus menjalankan program modernisasi layanan kesehatan melalui pembangunan dan juga renovasi rumah sakit, modernisasi 10.000 puskesmas, serta distribusi alat kesehatan modern ke daerah. Upaya ini dilakukan untuk memperluas akses layanan kesehatan dan mempercepat penanganan medis, terutama di wilayah yang masih sulit menjangkau fasilitas kesehatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto, pemirsa, berencana melakukan kunjungan kerja ke Krui, Lampung Barat untuk meninjau rumah sakit daerah yang menjadi bagian dari program prioritas pemerintah di sektor kesehatan. Rencana kunjungan tersebut diungkapkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai menghadiri pertemuan di Istana Kepresidenan. Rumah sakit umum daerah kan beliau kasih 3 quick win. Tadi diminta update. Yang pertama jenjang kesehatan status quo TBC sama rumah sakit yang dan itu kan udah jadi 20 sudah beroperasi 12. Jadi beliau ya udah saya mau lihat. Rencana kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Krui, Lampung Barat menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan program prioritas kesehatan atau Quick Wins pemerintah.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, dalam pertemuan di Istana, Presiden meminta pembaruan perkembangan 3 program utama bidang kesehatan. Ketiga program tersebut meliputi cek kesehatan gratis, penanganan tuberkulosis atau TBC, serta pembangunan dan peningkatan layanan 66 rumah sakit daerah di seluruh Indonesia. Menurut Budi, pembangunan rumah sakit daerah terus menunjukkan progres positif. Dari target 66 rumah sakit, sebanyak 20 rumah sakit telah selesai dibangun dan 12 diantaranya sudah mulai beroperasi melayani masyarakat. Karena itu, Presiden Prabowo ingin melihat langsung implementasi program tersebut di lapangan, termasuk kesiapan fasilitas kesehatan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Besok diajak ke Krui, Lampung Barat. Berikutnya resmiin rumah sakit. Rumah sakit apa, Pak? Rumah sakit umum daerah kan, Jo. Kasih 3 quick win. Tadi diminta update. Yang pertama itu cek kesehatan gratis buat TBC sama rumah sakit yang dan itu kan udah jadi 20 sudah beroperasi 12. Jadi beliau, ya udah saya mau ya mungkin rencananya apa? Oh itu kan kata situ. Kunjungan ke Lampung Barat diharapkan dapat memperkuat komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, terutama di wilayah luar kota besar. Pemerintah menargetkan pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan daerah mampu memperluas layanan kesehatan spesialistik, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik tanpa harus dirujuk ke kota-kota besar. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta. Luhut menjelaskan kedatangannya ke istana untuk menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto. Tidak ada jadwal khusus mengenai kapan ia harus datang dan melapor kepada kepala negara. Ketua Den Luhut Binsar Panjaitan menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta. Luhut tidak datang sendirian, Chatib Basri turut hadir bersama. Luhut menjelaskan kedatangannya ke istana untuk menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto. Tidak ada jadwal khusus mengenai kapan ia harus datang dan melapor kepada kepala negara. Luhut tidak menjelaskan panjang apakah kedatangannya ke istana untuk membahas langkah Bank Sentral yang memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate, dan ia hanya berkomentar secara singkat. Ada jadwal ya, kira kita melaporkan apa aja tiap Dewan Ekonomi tiap bulan atau tiap 5 minggu gitu. Apakah akan membahas soal BI Rate yang 5% naik ini juga? Apa? BI Rate kan naik, Pak. Mau naik bahas nggak, Pak? Kan bagus ngerem Tapi naiknya dadakan, Pak. Nggak dadakan. Bagus-bagus kok ekonomi kita fundamental masih oke. Dan yang kita perlu ada perhatian di beberapa titik. Karena perang Teluk ini juga masih Hormuz ini masih berkelanjutan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto hari ini menerima laporan dari Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Luhut menyebut dari laporan tersebut sejumlah efisiensi dilakukan terhadap sejumlah program strategis Prabowo Subianto, termasuk makan bergizi gratis. Nanti pemerintahan Presiden Prabowo ini akan berbasis digitalisasi dengan support AI. Oleh karena itu kita melihat bahwa dalam waktu tidak terlalu lama kita akan punya digital single ID. Mungkin akhir tahun ini akan ada digital single ID. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan melaporkan sejumlah hal berkaitan dengan strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto. Luhut memaparkan Dewan Ekonomi Nasional memaparkan hasil survei independen terhadap program makan bergizi gratis. Ia menyebut hasil survei tersebut menunjukkan dampak positif pada ekosistem ekonomi kerakyatan. Dan juga menyebut sejumlah langkah untuk menarik kepercayaan investor, yakni melalui efisiensi anggaran. Salah satunya dalam program prioritas termasuk makan bergizi gratis. Selain evaluasi, Dewan Ekonomi Nasional juga melaporkan pemerintah akan mengimplementasi Government Teknologi atau GovTech yang mengintegrasikan data dari sejumlah kementerian dan lembaga. Lebih lanjut, Dewan Ekonomi Nasional turut merekomendasikan langkah penguatan devisa
melalui sektor pariwisata dan optimalisasi remitansi pekerja migran. Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas rupiah dan memastikan efisiensi fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global. Nanti pemerintahan Presiden Prabowo ini akan berbasis digitalisasi dengan support AI. Oleh karena itu kita melihat bahwa dalam waktu tidak terlalu lama kita akan punya digital single ID. Mungkin akhir tahun ini akan ada digital single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi akan sesuai dan itu akan menghemat angka cukup besar tadi berapa angka mungkin beberapa bisa cukup besar angka ini hemat dan saya melihat nanti subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada yang penerima karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada 5,4 juta rupiah per orang. Dan ini nanti akan dikelompokkan dengan AI. Nanti makan dengan kita akan bisa mendorong untuk membuat UMKM dengan tentu memberikan core yang baik karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya karena tadi government teknologi. Jadi ini satu pemerintahan yang berpenduduk hampir 300 juta orang pada awal tahun depan yang pertama menggunakan digitalisasi berbasis AI. Nah ini saya kira satu keberanian tersendiri karena tadi seperti singgung semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemerintah pastikan PT dan Antara Sumber Daya Indonesia akan bekerja dengan transparan dan akuntabel untuk pastikan tidak ada lagi praktik under invoicing dan transfer pricing. Sesuai amanat peraturan pemerintah, PT dan Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI beroperasi sebagai perantara tunggal ekspor sumber daya alam mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026. Hal ini dilakukan guna difokuskan mencegah praktik under invoicing dan transfer pricing dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah pun pastikan PT dan Antara Sumber Daya Indonesia akan bekerja dengan transparan dan akuntabel. Yang pertama kami sampaikan bahwa untuk periode Juni sampai dengan 31 Desember bahwa DSI ini akan beroperasi sebagai perantara tunggal dan ini juga diamanatkan di dalam PP. Tugas kita adalah memastikan bahwa tidak terjadi under invoicing dan juga transfer pricing di dalam ekspor dari sumber daya alam yang kita miliki. Dan tentu saja di dalam pelaksanaannya kami akan melakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu untuk seluruh kontrak perusahaan tetap berjalan normal, sementara sistem digitalisasi transaksi SDA tengah dikembangkan sebagai bagian dari komitmen pemerintah mengelola kekayaan alam Indonesia secara adil demi kepentingan nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memastikan pembangunan hunian sementara bagi warga bantaran rel di Senen, Jakarta Pusat telah rampung. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menjelaskan, peresmian bangunan hunian sementara Senen akan dilakukan pada 15 Juni mendatang. Meskipun demikian, ARA belum memastikan apakah nantinya Presiden Prabowo yang akan meresmikan bangunan ini secara langsung. ARA menjelaskan bangunan ini berlangsung dengan cepat pasca tinjauan Presiden Prabowo ke pemukiman bantaran rel Senen beberapa waktu lalu. Hal ini disampaikan ARA saat meninjau langsung kesiapan Huntara Senen bersama dengan Kepala BP BUMN, Menteri Koperasi, Dirut PT KAI, di Jalan Kramat, Jakarta Pusat Selasa petang. Total ada 324 unit yang dibangun dengan bantuan dari BUMN Karya seperti Hutama Karya, Wijaya Karya, dan PP Persero. Dalam satu unit dilengkapi 2 tempat tidur, lemari hingga kipas angin, serta memiliki fasilitas umum seperti dapur dan toilet bersama. Ya, saya laporkan dulu. Saya nanti tentunya koordinasi dengan Pak Seskap, ya. Selama ini yang mencermati dan mengkoordinasi Pak Seskap dengan Pak Menseknek, semua kegiatan seperti kami 2 kali Presiden datang acara Kementerian Perumahan, dua-duanya adalah acara rumah subsidi. Yang pertama 26.000, yang kedua 50.000. Tadi saya mengundang untuk yang ketiga di Batang bulan depan
itu untuk 62.000 rumah subsidi. Berarti kalau 15 Juni nanti berarti persentase kesiapan dari hunian ini berapa persen? Jadi kan kita udah cek, sudah siap secara fisik. Nah, yang saya mau sampaikan kepada Pak Doni, bagaimana soal huniannya, karena sudah kriteria. Kan gitu kan, kriterianya apa, jadi benar-benar sesuai kriteria kan Pak. Ada data BPS, ada lokasi yang memang kemarin menjadi fokus Presiden, ya kan? Jadi jangan sampai tidak tepat sasaran. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto pemirsa menegaskan komitmennya untuk memperluas program sekolah rakyat ke berbagai daerah di luar Pulau Jawa. Menurutnya langkah ini dilakukan agar akses pendidikan yang berkualitas dapat dirasakan secara lebih merata. Pembangunan sekolah rakyat merupakan bagian dari upaya mengurangi ketimpangan antar daerah. Pemerintah meyakini setiap anak Indonesia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapat pendidikan yang layak. Oleh karena itu, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperluas program sekolah rakyat ke berbagai daerah di luar Pulau Jawa. Langkah ini dilakukan agar akses pendidikan yang berkualitas dapat dirasakan lebih merata oleh anak-anak Indonesia, termasuk bagi mereka yang berada di daerah terpencil dan tertinggal. Saya mau lihat sekolah rakyat di luar Jawa, coba di Bali ada nggak? Ada. Dibawa ke sini, kebetulan sekolahnya SRMP 17, jadi memang mungkin sudah diatur. Jadi terima kasih kepada sekolah, para guru. Melalui perluasan program ini diharapkan pemerataan pendidikan dapat semakin cepat terwujud. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Gubernur Banten Andra Sodi melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke lokasi proyek pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Pandeglang, Banten. Dalam kunjungan tersebut, Andra Sodi menyatakan optimis jika proyek strategis tersebut dapat rampung tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Guna memastikan proses pembangunan berjalan sesuai dengan rencana, Gubernur Banten Andra Sodi melakukan sidak langsung ke lokasi pembangunan sekolah rakyat di Desa Koranje, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur meninjau langsung perkembangan pembangunan sejumlah fasilitas utama, mulai dari ruang kelas, asrama, sarana olahraga, hingga fasilitas penunjang lainnya. Orang nomor 1 di Banten ini juga berdiskusi dengan pihak pelaksana proyek terkait progres pekerjaan dan sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan. Berdasarkan hasil peninjauan, pembangunan dinilai berjalan positif dan sesuai tahapan. Selain meninjau fisik bangunan, Gubernur juga mengingatkan agar kualitas dan aspek keselamatan infrastruktur tetap jadi prioritas utama. Menurutnya, sekolah rakyat harus mampu menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi para generasi penerus bangsa. Menyempatkan untuk meninjau progres pembangunan sekolah rakyat yang berada di Pandeglang yang tadi disampaikan oleh bahwa progresnya sesuai dengan yang ditargetkan target operasional di Juli dan tadi saya lihat beberapa gedung utama atapnya sudah terpasang sehingga nanti pekerjaan arsiteknya bisa dilaksanakan, bisa dikerjakan sambil betul, sudah bisa terhindar dari panas dan sebagainya. Ya, melihat sekolah yang seluas ini, harapan kita besar, anak-anak kita nanti dapat mendapatkan pendidikan di sini. Apalagi sekolah rakyat ini adalah salah satu program prioritas Presiden, khususnya dalam menangani anak-anak sekolah dari keluarga yang perlu disupport oleh negara. Dan saat ini pemerintah Provinsi Banten terus memberikan dukungan agar ini bisa segera berjalan dengan lebih baik. Pembangunan sekolah rakyat di Pandeglang ini ditargetkan rampung pada akhir Juli mendatang. Fasilitas pendidikan ini diproyeksikan mampu menampung sekitar 1.000 siswa, mulai dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo melakukan audiensi bersama Bupati Aceh Utara pada 8 Juni 2026. Audiensi diantaranya membahas usulan perkembangan pembangunan sekolah rakyat di Aceh Utara hingga percepatan rehabilitasi pasca bencana.
Bertempat di kantor Kemensos Jakarta, Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo melakukan audiensi bersama Bupati Aceh Utara pada Senin 8 Juni 2026. Audiensi tersebut membahas sejumlah hal, salah satunya terkait kesiapan persyaratan pembangunan sekolah rakyat permanen, termasuk rencana perluasan lahan. Menurut Wamensos, usulan perkembangan pembangunan sekolah rakyat di Aceh Utara masih memerlukan pemenuhan sejumlah persyaratan teknis, terutama terkait kesiapan lahan dan keberadaan bangunan lama di lokasi yang diusulkan. Sementara itu, Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil menyampaikan, Pemda telah menyiapkan berbagai langkah untuk memenuhi berbagai persyaratan tersebut, termasuk penambahan lahan dari 5 hektar menjadi 8 hektar. Audiensi tersebut juga membahas mengenai percepatan rehabilitasi pasca bencana yang sedang berjalan, termasuk penambahan kuota bantuan bagi masyarakat terdampak. Wamensos menuturkan pemerintah sedang menambah kuota penerima jaminan hidup, bantuan isi hunian, dan bantuan stimulus sosial ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Koperasi Merah Putih jadi penggerak ekonomi desa. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari 9 duta besar negara sahabat di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa siang. Para duta besar berkomitmen untuk memperkuat hubungan bilateral dan memperluas kerjasama dengan Indonesia di berbagai bidang. Setelah menerima 9 surat kepercayaan, Presiden Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari 9 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara sahabat di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa siang. Prosesi penyerahan surat kepercayaan diawali dengan mendengarkan lagu kebangsaan masing-masing negara. Setelah itu, para duta besar secara bergiliran menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz Ogresono mengatakan, 9 negara sahabat tersebut antara lain Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Maroko, Portugal, Panama, North Korea, serta Mozambik. Hingga Selasa 9 Juni 2026, Presiden Prabowo telah menerima total 17 surat kepercayaan dari duta besar negara sahabat. Arif mengatakan para duta besar membawa komitmen untuk memperkuat hubungan bilateral serta memperluas kerjasama di berbagai sektor. Cara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah, informal begitu. Itu polanya seperti itu. Zaman saya dulu di Jerman gitu, zamannya Pak Tata di Prancis dan di PBB juga gitu. Jadi yang kita lakukan adalah sekarang tradisi menerima surat kepercayaan dari para duta besar yang mereka suratnya biasanya ditandatangani oleh bisa presiden, bisa raja, jadi tergantung dari negaranya masing-masing. Penerimaan surat kepercayaan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia dalam memperkuat hubungan diplomatik dan meningkatkan kerjasama internasional di berbagai bidang strategis. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Perguruan tinggi vokasi memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul sekaligus memperkuat kemandirian teknologi nasional. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Fauzan saat menghadiri Disnatalis ke-38 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Fauzan meminta kepada perguruan tinggi politeknik untuk dapat menyiapkan sumber daya manusia unggul, sekaligus memperkuat kemandirian teknologi nasional. Wamen Fauzan menegaskan bahwa pendidikan tinggi terapan harus menjadi garda terdepan dalam menjawab tantangan pembangunan bangsa,
terutama dalam menyiapkan talenta yang relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Ia mengungkapkan penguatan pendidikan tinggi vokasi menjadi semakin penting di tengah tantangan pembangunan sumber daya manusia nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 tercatat sebesar 4,68%. Sementara angka partisipasi kasar pendidikan tinggi masih berada pada angka 32,89%. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih terbukanya ruang bagi perguruan tinggi vokasi untuk memperluas akses pendidikan tinggi, sekaligus menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah menegaskan distribusi minyak kita akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di pasar tradisional. Kebijakan ini diambil usai pemerintah mendapatkan laporan mengenai kurangnya ketersediaan minyak kita di pasaran. Memang kemarin ada kebijakan ya, minyak kita dipakai untuk bantuan pangan sehingga minyak kita tidak ada di pasar ya. Nah, pengalaman itu sudah kita perbaiki, tidak boleh ada lagi minyak kita nanti yang untuk bantuan tetapi harus masuk ke pasar-pasar tradisional. Pemerintah mengakui ketersediaan minyak kita di pasar sempat terganggu karena produk tersebut digunakan dalam program bantuan pangan. Kedepan pemerintah menegaskan minyak kita tidak akan lagi dialokasikan untuk program bantuan, melainkan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pasar-pasar tradisional. Minyak kita disebut memiliki fungsi utama sebagai pengganti minyak goreng curah, sehingga distribusinya harus tepat sasaran dan mudah diakses oleh masyarakat. Memang kemarin ada kebijakan ya, minyak kita dipakai untuk bantuan pangan sehingga minyak kita tidak ada di pasar ya. Nah, pengalaman itu sudah kita perbaiki, tidak boleh ada lagi minyak kita nanti yang untuk bantuan tetapi harus masuk ke pasar-pasar tradisional karena minyak kita itu intinya adalah pengganti minyak curah. Nah, saudara-saudara sekalian, melihat perkembangan yang terakhir ini, oleh karena itu Bapak Presiden instruksikan, kami sudah rapat ini, arahan Bapak Presiden agar sungguh-sungguh secara serius memperhatikan kebutuhan sembako untuk rakyat kita. Pemerintah berharap penataan distribusi minyak kita dapat menjaga ketersediaan pasokan di pasar tradisional sekaligus memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi. Dari Jakarta, Sri Dewi Adayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Komunikasi Muhammad Kodari menyebut program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP membantu warga mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dalam konferensi persnya, Kepala Bako Muhammad Kodari menyampaikan program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Menurut Kodari, sejumlah barang kebutuhan pokok yang dijual melalui koperasi mendapatkan respon positif dari warga karena harganya lebih terjangkau dibandingkan di pasaran. Salah satu produk yang paling banyak dicari adalah LPG yang juga permintaannya terus meningkatkan di berbagai daerah. Selain itu, produk minyak kita juga menjadi pilihan masyarakat karena dapat diperoleh dengan harga yang lebih murah. Program KDKMP memberikan manfaat yang langsung terasa di kehidupan masyarakat. Memang yang paling populer, Bu Laksmi, dari kunjungan saya ke koperasi itu adalah LPG dan minyak goreng. Kalau LPG itu, Bu, belum datang udah habis, pesan keluar. Harga LPG di pasaran saat ini sekitar 20.000, di koperasi 16.000. Minyak kita biasanya di pasaran 21.000, di koperasi 15.700. Sebenarnya masyarakat dapat menghemat sekitar 33 miliar rupiah. Dan juga Pak Regi. Dengan perincian 4 tabung gas per keluarga kali 12 bulan kali 74 juta keluarga dikalikan 4.000 rupiah, maka untuk tabung gas yang bisa dihemat para keluarga di seluruh Indonesia adalah 14,2 triliun rupiah. Kemudian untuk minyak goreng yang bisa dihemat, matematikanya sebagai berikut: 4 liter minyak kali 12 bulan kali 74 keluarga kali selisih harga
penghematan Rp5.300 liter, maka totalnya adalah 18,82 triliun. Jadi dengan KDKMP ini masyarakat Indonesia secara total mendapatkan keringanan atau penghematan Rp33 triliun per tahun. Dari Jakarta, Jana Bila, Muti Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih atau KDKMP di berbagai daerah. Kepala Badan Komunikasi Bakom RI Muhammad Kodari menyebut, program ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat perekonomian masyarakat dari tingkat desa. Dari total target 80.000 unit KDKMP di seluruh Indonesia hingga 2029, sekitar 70.000 unit masih dalam tahap pembangunan maupun pemetaan lahan. Kepala Badan Komunikasi Muhammad Kodari menyampaikan pembangunan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih atau KDKMP terus berjalan secara bertahap di berbagai daerah di Indonesia. Hingga 8 Juni 2026, lebih dari 1.000 unit KDKMP telah beroperasi dan juga pembangunan akan terus dilaksanakan sesuai dengan target nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Kodari, program KDKMP merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat perekonomian masyarakat dari tingkat desa dan kelurahan. Pemerintah menargetkan pembangunan 80.000 unit KDKMP di seluruh Indonesia hingga 2029. Jadi ini pembangunannya terus bertahap. Peresmian pada pertengahan Mei lalu merupakan langkah awal dari rangkaian peresmian yang akan terus dilakukan secara bertahap seiring kesiapan masing-masing unit di berbagai daerah. Progres dan capaian terkini. Hingga 8 Juni 2026, sebanyak 1.061 unit telah beroperasi tersebar di 2 provinsi, 530 unit di Jawa Timur dan 531 unit di Jawa Tengah. Perkembangan pembangunan pun terus berjalan berdasarkan data dari PT Agrinas Pangan Nusantara, selaku pelaksana pembangunan KDKMP, sebanyak 23.010 titik sedang dalam proses pembangunan, dengan 12.232 titik di antaranya telah rampung secara fisik dan kini memasuki tahapan persiapan operasional. Dari total target 80.000 unit KDKMP di seluruh Indonesia hingga 2029, sekitar 70.000 unit masih dalam tahap pembangunan maupun pemetaan lahan. Melalui program ini, pemerintah berharap koperasi dapat menjadi penggerak ekonomi lokal, memperluas akses masyarakat terhadap layanan usaha dan pembiayaan, serta mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi di berbagai daerah. Selain itu, kehadiran KDKMP diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Jana Bila, Muti Anggiani, Simpo TV melaporkan. Ombudsman RI mendesak pembenahan menyeluruh tata kelola pelayanan publik dan kepatuhan administrasi di lingkungan Badan Gizi Nasional. Selain itu, Ombudsman turut menyoroti pelayanan keimigrasian, khususnya terkait pengawasan izin tinggal warga negara asing. Ombudsman RI mendesak pembenahan menyeluruh tata kelola pelayanan publik dan kepatuhan administrasi di lingkungan Badan Gizi Nasional serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Anggota Ombudsman RI Nuzran Zoher mengatakan, langkah penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung dan KPK harus menjadi momentum evaluasi total terhadap tata kelola dan sistem pengawasan di kedua institusi tersebut. Menurut Nuzran, Ombudsman sebelumnya telah menyerahkan hasil kajian rapid assessment terkait tata kelola program makan bergizi gratis kepada BGN pada September 2025. Yang kami hormati, kami perlu juga menegaskan pada kesempatan ini bahwa Ombudsman RI telah melakukan dan menyampaikan hasil kajian terhadap evaluasi pelaksanaan program Presiden, program makan bergizi gratis. Ombudsman pada tahun 2005 telah menyusun dan menyerahkan hasil kajian ini tentang tata kelola program MBG langsung kepada pihak BGN. Walaupun beredar beberapa informasi bahwa ada oknum yang melarang untuk melakukan penguasaan,
Untuk itu kami ingin menegaskan bahwa secara institusi, kelembagaan, dan sistem di Ombudsman itu tetap berjalan. Terbukti bahwa hasil evaluasi telah kami layankan kepada teman-teman di BGN. Hasil ini telah kami sampaikan tentang tata kelola program MBG langsung kepada pihak BGN. Kami sudah mendeteksi dan mengingatkan adanya potensi maladministrasi, utamanya mulai dari celah regulasi, tata kelola, pengadaan bahan baku, hingga risiko konflik kepentingan. Namun sangat disayangkan saran-saran pencegahan kami tersebut tidak diindahkan dan tidak dijalankan secara maksimal oleh manajemen terdahulu. Akibatnya celah administrasi itu bermuara pada kendala penegakan hukum yang kita lihat hari ini. Hal serupa juga terjadi di sektor keimigrasian. Ombudsman telah menyampaikan hasil laporan kajian analisisnya dalam layanan kewarganegaraan. Ombudsman RI telah mendeteksi celah administratif ini dan menerbitkan rekomendasi formal mengenai tata cara penerbitan izin tinggal serta dualitas pelayanan. Rekomendasi ini terkait dengan rekam jejak kerja mantan pimpinan, perizinan yang kini menghadapi proses hukum di KPK. Ia juga menegaskan bahwa fungsi pengawasan yang dijalankan Ombudsman bersifat independen, termasuk dalam respon berbagai dinamika internal yang berkembang terkait pengawasan program MBG. Selain persoalan tata kelola program pemerintah, Ombudsman turut menyoroti pelayanan keimigrasian, khususnya terkait pengawasan izin tinggal warga negara asing. Nusran menyebut kerentanan dalam sistem pelayanan tersebut bukan persoalan baru. Berdasarkan laporan hasil analisis layanan kewarganegaraan, Ombudsman menemukan sejumlah celah administratif yang bersifat sistemik dan telah menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada instansi terkait. Nusra menegaskan bahwa kepatuhan terhadap standar pelayanan publik merupakan instrumen penting untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan secara transparan dan akuntabel. Ombudsman RI akan terus menjalankan mandat undang-undang secara objektif tanpa kompromi, guna memastikan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia bersih dari praktik maladministrasi demi kepentingan masyarakat luas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kepala Badan Gizi Nasional Danik SD yang memberlakukan moratorium atau penghentian sementara terhadap persiapan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG baru. Merespon hal itu, Kepala Badan Komunikasi Muhammad Kodari menyebut langkah tersebut dilakukan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola program. Persiapan pembangunan SPPG baru dengan distribusi anggaran untuk top up yang dipergunakan untuk operasional dari MBG di SPPG. Kepala Bako Muhammad Kodari menjelaskan moratorium persiapan pembangunan SPPG baru dilakukan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan seluruh aspek pelaksanaan program mulai dari tata kelola, standar operasional hingga pengelolaan anggaran dapat berjalan secara optimal dan akuntabel. Adapun saat ini Badan Gizi Nasional tengah menyusun kajian dan perhitungan secara komprehensif sebelum kembali melanjutkan persiapan pembangunan SPPG di berbagai daerah. Meski demikian, Kodari menegaskan bahwa moratorium hanya berlaku bagi SPPG yang masih dalam tahap persiapan pembangunan. Sementara itu, pelaksanaan program makan bergizi gratis dan SPPG yang sudah beroperasi tetap berjalan normal untuk melayani para penerima manfaat. Saya sudah berbicara dengan Bu Nandi dan meminta untuk beliau untuk menyiapkan suatu penjelasan yang menyeluruh lah. Karena pertanyaan semacam ini tentu kita sadari akan banyak datang dari para mitra yang notabene dalam kepemimpinan dalam kepengurusan sebelumnya sudah berproses. Tapi kita yakin bahwa Bu Nani ingin melakukan perbaikan-perbaikan yang fundamental dan menyeluruh agar tidak hanya tata kelola tetapi juga produk yang dihasilkan yaitu makanan bergizi betul-betul akan memenuhi syarat gizi dan betul-betul kualitasnya bagus untuk kesejahteraan, kemajuan, dan kesehatan bagi para penerima, terutama anak-anak Indonesia. Jadi memang harus dibedakan antara penghentian pembangunan atau penghentian persiapan pembangunan SPPG dengan pelaksanaan MBG-nya sendiri. Pelaksanaan MBG itu tidak berhenti. Pelaksanaan MBG tidak berhenti. Tetapi SPPG yang sedang tahapan persiapan itu memang stop dulu. Ya. Nah, kalau untuk SPPG yang sudah operasional ya tetap berjalan. Jadi mungkin ini ada suatu semacam koinsidensi di mana ada
ada rencana untuk moratorium persiapan pembangunan SPPG baru dengan distribusi anggaran untuk top up yang dipergunakan untuk operasional dari MBG di SPPG. Dari Jakarta, Jadabila, Mutianggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran Dewan Ekonomi Nasional atau DEN ke Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan ini, pemerintah membahas hasil evaluasi program makan bergizi gratis serta percepatan digitalisasi pemerintah berbasis AI. Kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami dan itu kami laporkan ke Presiden. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dirinya bersama sejumlah anggota DEN dipanggil langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan hasil kajian terkait sejumlah program prioritas pemerintah. Salah satu yang dibahas adalah hasil survei independen terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis yang dilakukan di 800 titik di berbagai daerah. Hasil survei menunjukkan program makan bergizi gratis tak hanya memberikan manfaat bagi penerima, namun juga mendorong pertumbuhan UMKM dan penyerapan tenaga kerja di daerah. Saya kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi yang kita lakukan di 800 titik, jadi betul-betul dengan profesional. Jadi kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami dan itu kami laporkan ke Presiden. Berdasarkan survei tersebut, mayoritas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG telah melibatkan pelaku usaha kecil di daerah masing-masing. Hal ini dinilai menciptakan ekosistem ekonomi baru yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat sekitar. Menyampaikan ada 800 titik yang kita pilih secara random sampling. Jadi ini komputer yang memilih sampelnya ya. Jadi ada yang di Nia Selatan, ada yang di Halmahera, ada yang di Papua, segala macam. Jadi ini bisa digambarkan merepresentasikan dari total keseluruhan populasi SPPG yang ada. Hasil pertama yang kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9% dari SPPG yang ada saat ini itu paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut. Kalau dihitung secara rata-rata ada 3 UMKM yang digandeng oleh SPPG ini. Jadi ini membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Selain membahas program makan bergizi gratis, DEN juga melaporkan perkembangan digitalisasi pemerintahan yang saat ini telah mengintegrasikan data antar kementerian dan lembaga ke dalam satu sistem berbasis AI. Pemerintah menargetkan digitalisasi ini dapat meningkatkan efisiensi birokrasi, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi peternak di tengah ketekanan harga telur akibat kelebihan pasokan atau oversupply. Sejumlah langkah strategis disiapkan untuk menjaga stabilitas harga dan keberlangsungan usaha peternak. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Pertanian saat menggelar audiensi bersama peternak ayam petelur dari berbagai daerah. Dalam pertemuan itu, pemerintah menyiapkan 4 langkah besar untuk menjaga stabilitas sektor peternakan telur nasional. Langkah pertama yaitu mengawal harga acuan pembelian atau HAP telur di tingkat peternak sebesar Rp26.500 per kilogram. Pemerintah juga menyediakan jagung stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP melalui Bulog. Kebijakan ini diharapkan mampu membantu menekan biaya produksi peternak yang selama ini banyak dipengaruhi oleh harga pakan. Langkah ketiga, pemerintah akan meningkatkan penyerapan telur melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Penggunaan telur dalam program tersebut direncanakan meningkat hingga 3 kali lipat dalam sepekan untuk membantu menyerap hasil produksi peternak. Selain itu, pemerintah mengusulkan pembatasan investasi baru di sektor budidaya ayam petelur. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan pasokan dan melindungi keberlangsungan usaha peternak rakyat dari tekanan persaingan yang berlebihan.
kami sudah mengambil beberapa kebijakan, langkah-langkah agar kita bisa lindungi mereka jangan sampai merugi. Pertama, HPP, kami minta kepada seluruh pengumpul, pembeli telur, harga HPP-nya adalah Rp26.500 per kilo. Kemudian kami juga sudah memberikan SPHP, itu jagung dari Bulog. Yang ketiga adalah kami menelpon langsung Ibu Kepala BGN. Dan beliau langsung menyanggupi, luar biasa beliau. Kami apresiasi Kepala BGN, Ibu Nani, luar biasa. Insya Allah jumlahnya, kuantumnya akan ditingkatkan untuk BGN kita. Seluruh Indonesia. Kemudian ada surat rekomendasi kita akan kirim ke BKPM untuk investasi negatif list investasi itu untuk sektor budidaya ayam. Kalau bisa sudah rakyat Indonesia sudah sanggup. Kalau ada investor lain, suruh bergerak di sektor lain. Apakah di pabrik gula, hilirisasi tambang, tapi jangan mengganggu ekonomi rakyat kecil. Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, pemerintah juga akan menggandeng Satgas Pangan dalam mengawal penerapan harga acuan di lapangan. Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga telur dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian usaha dan meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat di seluruh Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Guna memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN bersama Kementerian Pertanian menjalin kolaborasi strategis di bidang riset dan inovasi pertanian. Kalau ini selesai semua dan kita hilirisasi semua sumber daya kita, itu Indonesia dalam waktu dekat menjadi superpower. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN bersama Kementerian Pertanian memperkuat kolaborasi dalam bidang riset dan inovasi pertanian melalui penandatanganan kesepakatan bersama untuk mendukung swasembada pangan dan hilirisasi pertanian berkelanjutan. Kerjasama tersebut menjadi landasan bagi kedua lembaga untuk memberikan sinergi sumber daya, kompetensi, serta fasilitas penelitian guna mendukung pembangunan pertanian nasional. Ruang lingkup kolaborasi meliputi koordinasi program riset, pemanfaatan hasil penelitian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga penggunaan bersama sarana dan prasarana penelitian. Kepala BRIN Arif Satria menyatakan kolaborasi ini dilakukan agar hasil riset dapat lebih cepat diterapkan di lapangan dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung kedaulatan pangan. BRIN juga terus mendorong pengembangan berbagai inovasi pertanian, mulai dari varietas unggul tanaman pangan hingga penerapan teknologi modern seperti kecerdasan artifisial, robotika, dan smart farming untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Tentu pada kesempatan ini kita sangat senang sekali sinergi ini bisa tercapai karena kita sangat berharap bahwa riset-riset di bidang pertanian, di bidang pangan ini benar-benar bisa diterapkan di lapangan. Dan proses produksi riset juga perlu untuk terus diperkuat. Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai kolaborasi antara peneliti, pemerintah, dan dunia usaha menjadi kunci dalam mendorong pemanfaatan hasil riset secara lebih luas. Menurutnya, hasil penelitian perlu didorong hingga tahap hilirisasi dan komersialisasi agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Ini kalau program Bapak Presiden, hilirisasi, mandiri pangan, mandiri energi, mandiri air sudah selesai. Kalau ini selesai semua dan kita hilirisasi semua sumber daya kita, itu Indonesia dalam waktu dekat menjadi superpower. Melalui kerjasama ini, pemerintah berharap sinergi riset dan inovasi dapat memperkuat upaya swasembada pangan, meningkatkan daya saing produk pertanian nasional, serta mendorong pertumbuhan sektor pertanian yang berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.